makhluk hidup yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kucing dapat bergerak aktif seperti berjalan, berlari, dan melompat. Kucing juga bernapas menggunakan paru-paru, serta membutuhkan makanan untuk mendapatkan energi. Selain itu, kucing mengalami pertumbuhan dari anak kucing hingga dewasa, dan perkembangan biak dengan cara melahirkan. Kupu-kupu menunjukkan ciri makhluk hidup dengan jelas. Hewan ini bergerak aktif menggunakan sayapnya, mengonsumsi nektar bunga sebagai sumber energi, serta mengalami metamorfosis sempurna, yaitu perubahan dari telur, larva atau ulat, pupa, hingga menjadi kupu-kupu dewasa. Proses ini menunjukkan adanya pertumbuhan dan perkembangan. Iguana merupakan reptil yang memiliki kemampuan bernapas menggunakan paru-paru dan bergerak menggunakan anggota tubuhnya. Iguana juga menunjukkan ciri makhluk hidup dengan memerlukan makanan, umumnya berupa tumbuhan serta berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Ayam merupakan hewan unggas yang memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti bergerak, bernapas, dan berkembang biak dengan bertelur. Ayam juga membutuhkan nutrisi untuk pertumbuhan dan aktivitasnya, serta mengalami pertumbuhan dari anak ayam hingga dewasa. Burung dara memperlihatkan kemampuan bergerak dengan terbang, bernapas dengan paru-paru, serta berkembang biak melalui telur. Burung ini juga menunjukkan perilaku merawat anaknya yang merupakan bagian dari proses kehidupan. Selain hewan, tumbuhan juga memiliki ciri-ciri makhluk hidup meskipun tidak berpindah tempat secara aktif. Yang pertama ada pohon singkong. Pohon singkong menunjukkan ciri tumbuh dan berkembang serta membutuhkan air, cahaya, matahari, dan unsur hara. Tanaman ini dapat berkembang biak secara vegetatif melalui stek batang. Yang kedua ada tumbuhan bunga telang. Bunga telang merupakan tumbuhan berbunga yang tumbuh, bernafas melalui stomata, dan berkembang biak melalui biji. Warna bunganya yang khas juga menarik serangga untuk membantu proses penyerbukan. Yang ketiga adalah tanaman belimbing. Tanaman belimbing menghasilkan buah yang mengandung biji sebagai bentuk perkembangbiakan generatif. Tanaman ini juga menunjukkan proses pertumbuhan dan metabolisme sebagai ciri makhluk hidup. Yang keempat adalah tumbuhan pepaya. Pepaya merupakan tumbuhan yang tumbuh dari biji, membutuhkan nutrisi dan menghasilkan buah sebagai bagian dari proses reproduksi. Pertumbuhan pohon pepaya menunjukkan adanya perkembangan struktur dan fungsi. Dan tumbuhan yang kelima yaitu cabai. Tanaman cabai menunjukkan ciri makhluk hidup dengan tumbuh, bernapas, dan berkembang biak melalui biji. Tanaman ini juga memerlukan lingkungan yang sesuai untuk bertahan hidup. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa semua makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan, memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bernapas, bergerak, tumbuh dan berkembang, membutuhkan nutrisi, serta berkembang biak. Melalui praktikum ini, kita dapat memahami bahwa ciri-ciri makhluk hidup dapat diamati secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Semoga praktikum ini dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan rasa ingin tahu kita terhadap makhluk hidup di sekitar kita. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian berpikir apakah tumbuhan itu bisa bergerak? Kalau kita lihat sekilas, tumbuhan memang terlihat diam, tapi sebenarnya tumbuhan itu tidak pernah benar-benar diam. Mereka merespon lingkungan di sekitarnya dengan cara yang sangat menarik. Pada praktikum kali ini, saya akan mengamati 3 jenis gerak pada tumbuhan, yaitu seismonasti, nektinasti, dan geotropisme negatif. Yuk kita mulai. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini meliputi pot atau gelas plastik, tanah, air, kotak kardus, serta kamera untuk dokumentasi. Adapun bahan yang digunakan adalah tanaman putri malu dan biji kacang hijau sebagai objek pengamatan.
Kita mulai dari gerak yang paling mudah diamati, yaitu seismonasti. Seismonasti adalah gerak tumbuhan yang terjadi karena adanya rangsangan berupa sentuhan. Pada percobaan ini, saya akan menggunakan tanaman putri malu. Tanaman ini sangat unik karena bisa bereaksi secara langsung ketika disentuh. Saya mencoba menyentuh daun putri malu secara perlahan dan lihat apa yang terjadi. Teman-teman, berikut adalah contoh gerakan seismonasti sentuhan secara halus. Daunnya langsung menutup dengan cepat. Kemudian saya mencoba menyentuh dengan sedikit lebih kuat dan hasilnya tetap sama, daun menutup. Hal ini terjadi karena adanya perubahan tekanan air di dalam sel tumbuhan, khususnya pada bagian yang disebut pulvinus. Yang menarik, arah sentuhan tidak memengaruhi arah gerakan. Selama ada rangsangan, responnya akan sama. Gerakan ini berfungsi sebagai perlindungan diri dari gangguan luar. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa tumbuhan juga mampu merespon sentuhan dengan sangat cepat. Selanjutnya kita mengamati niktinasi, yaitu gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh perubahan cahaya seperti siang dan malam. Pada percobaan ini saya menyiapkan 2 pot tanaman putri malu. Pot A diletakkan di tempat terang dan terbuka, sedangkan pot B ditutup dengan menggunakan kotak kardus yang kedap cahaya. Adalah gerakan niktinasti dengan cara menutup putri malu selama 30 menit. Setelah kurang lebih 30 menit, saya membuka kembali pot B dengan hati-hati. Dan hasilnya cukup menarik. Daun pada pot B terlihat menutup seolah-olah sedang tidur. Nah, setelah 30 menit kita buka tutupnya, ternyata semua putri malunya tertutup karena tidak menerima cahaya matahari. Sementara itu, daun pada pot A tetap terbuka karena berada di tempat terang. Hal ini menunjukkan bahwa tumbuhan dapat merespon perubahan cahaya di lingkungannya. Gerakan niktinasi ini membantu tumbuhan dalam menghemat energi dan melindungi diri ketika kondisi lingkungan kurang mendukung, seperti pada malam hari. Terakhir, kita mengamati geotropisme negatif, yaitu gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Dalam percobaan ini, saya menggunakan tanaman kacang hijau yang ditanam di dalam 2 pot. Pot A diletakkan secara tegak, sedangkan pot B diletakkan secara mendatar atau horizontal. Setelah beberapa hari pengamatan, terlihat hasil yang sangat jelas. Batang tanaman pada pot B yang awalnya mendatar mulai membelok ke atas. Gerakan ini menunjukkan bahwa batang tumbuhan tumbuh menjauhi arah gravitasi. Inilah yang disebut sebagai geotropisme negatif. Sebaliknya, akar tanaman tetap tumbuh ke bawah mengikuti arah gravitasi yang disebut geotropisme positif. Hal ini membuktikan bahwa tumbuhan mampu menyesuaikan arah pertumbuhannya agar dapat memperoleh cahaya matahari secara optimal dan menyerap air serta nutrisi dari tanah dengan baik. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tumbuhan memiliki kemampuan untuk merespon rangsangan dari lingkungannya melalui berbagai jenis gerak. Gerak tersebut meliputi seismonasti akibat sentuhan, niktinasi akibat perubahan cahaya, geotropisme akibat gaya gravitasi. Meskipun tidak berpindah tempat seperti hewan, tumbuhan tetap menunjukkan aktivitas yang luar biasa. Dari sini kita belajar bahwa tumbuhan adalah makhluk hidup yang responsif dan mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Sekian hasil praktikum yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.